Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha rasulahu liyutimma makarimal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala as'adil makhluqat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit talaq. Amma ba'du. Sallu ala nabi witabassam, dan nabi tabassam witabassam, dan nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Sallu ala nabi witabassam, dan nabi tabassam witabassam, dan nabi tabassam. Allahumma salli alaihi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Michelle Hart, seorang kolumnis Amerika yang menulis bukunya dengan judul The 100 Ranking of Most Influential Person in History, artinya 100 tokoh besar yang sangat berpengaruh di dunia. Beliau juga menempatkan Rasulullah pada urutan yang pertama sebagai tokoh besar yang sangat berpengaruh di dunia. Hadirin, melihat betapa pentingnya meneladani sifat dan sikap Rasulullah, khususnya dalam membentuk masyarakat yang madani, maka perkenankanlah kami memaparkan syarhil Quran dengan judul Kepemimpinan Rasulullah sebagai teladan membangun masyarakat yang madani, dengan berlandaskan ayat suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan
dengan membaca ayat-ayat Allah seperti Qur'aniyah maupun kauniyah. Yang kedua, Mayuzakihim, misi tazkiyah, yakni dengan membersihkan segala bentuk kekufuran. yang ketiga, Mayu'allimuhumul kitab, misi ta'lim, yakni dengan mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Sebab Al-Quran is the only thing that can lead men to happiness. Al-Quran adalah satu-satunya buku petunjuk hidup yang mampu mengantarkan manusia menuju kebahagiaan. yang keempat, Al-Hikmah, yakni dengan menampilkan sunnah-sunnah Allah. Hadirin rahimakumullah, dari keempat unsur tersebut merupakan strategi pembangunan Rasulullah yang terbukti berhasil dalam membentuk dan membangun peradaban manusia. Namun hadirin, lain halnya gerakan pembangunan di negara kita. Konsepnya setinggi langit, gaungnya menggema kemana-mana, namun hasilnya entah kemana. Mengapa demikian hadirin? Ini disebabkan karena krisis figur. Di era reformasi ini bukan figur-figur pembangun sejati yang muncul, tapi yang menjamur adalah oknum-oknum yang haus sangka, jabatan dan popularitas, tak tahu arah kemana harus melangkah. Namun hadirin, kalau pemimpin yang hanya mengatasnamakan rakyat namun tidak berorientasikan rakyat, di depan rakyat dia menyanyikan janji-janji manis, mendendangkan lagu-lagu mesra, namun di belakang rakyat dia tidak segan-segan mencekik dan menghisap darah rakyat. Oleh sebab itu hadirin, muncul pertanyaan, bagaimanakah sikap beliau dalam menciptakan masyarakat yang madani? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan bersama firman Allah surah Al-Ahzab ayat 159 sebagai berikut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan
rahimakumullah, pada ayat tersebut terdapat 5 akhlak yang dicontohkan Rasulullah. Yang pertama, lintalahum, yakni dalam menunjukkan keluhuran budi, bisa menarik simpati lawan dan membuat segan bagi semua lawan. Yang kedua, sifat Rasul yang tidak bengis dan tidak berlaku kasar. Yang ketiga, fa'fu anhum, yakni pemaaf, wastaghfir lahum, yakni mudah memberi ampunan kepada orang-orang yang bersalah. Yang keempat, wasyawirhum fil amri, yakni Rasul sedang bermusyawarah, tidak otoriter dan siap dikritik ketika bersalah. Yang kelima, beliau memiliki komitmen, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah memantapkan planning dalam suatu kegiatan, lalu beliau bertawakal kepada Allah. Itulah hadirin sifat dan sikap yang Rasul miliki dalam menciptakan peradaban manusia. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia dapat segera menyempurnakan iman kita untuk menuju negara yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan kami tutup dengan sebuah syair. Wahai pemimpin Islam, dengarlah, demi negara sadarlah. Wahai pemimpin Islam, dengarlah, demi negara sadarlah. Tingkatkan keimanan, bertajam keilmuan. Tingkatkan keimanan, bertajam keilmuan, menggapai kemajuan.